Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang ketiga, sihir. Baiklah, tukang sihir haruslah dikafirkan, sebagaimana Allah berfirman, hanya setan-setan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Setan tidak memiliki tendensi apapun dari mengerjakan sihir kepada manusia selain agar manusia berbuat syirik. Kembali lagi kepada dosa besar yang pertama, itu syirik. Allah berfirman mengenai Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Masih dalam surat Al-Baqarah 102. Kita saksikan mayoritas orang yang sesat mempelajari sihir dengan anggapan bahwa hukum sihir hanya sebatas haram. Mereka tidak menyadari bahwa sihir adalah kekafiran. Mereka pun mempelajari dan mempraktekkan ilmu guna-guna, santet, pukau, santau, dan lain-lain sebagainya yang merupakan sihir murni. Mereka juga menggunakan sihir dalam mengikat hubungan suami istri, juga menggunakan ilmu-ilmu pelet untuk menumbuhkan kecintaan seorang pria terhadap wanita, dan sebaliknya menumbuhkan kebencian seorang wanita kepada seorang laki-laki. Dan masih banyak lagi praktik-praktik klinik dalam menggunakan mantra-mantra ini dan jampi-jampi yang kebanyakan adalah kesyirikan dan kesesatan. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh atau hukuman mati. Sebab ia telah kafir kepada Allah atau menyerupai kekafiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 orang yang membinasakan. Beliau menyebutkan di antaranya ialah sihir. Oleh karena itu, hendaknya seseorang hanya bertakwa kepada Allah dan jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara yang merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukuman bagi tukang sihir ialah ditebas dengan pedang atau dibunuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun sebenarnya riwayat ini adalah perkataan Zundub. Sementara itu
Bazallah bin Abbah berkata, Bazallah bin Abadah berkata, telah datang surat dari Umar bin Khattab kepada kami setahun sebelum beliau wafat, yang memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Wahbah bin Munabbih berkata, aku pernah membaca di salah satu buku yang menyebutkan bahwa Allah berfirman, tiada ilah yang berhak diibadahi selain aku, tidak termasuk golonganku siapa yang melakukan sihir dan minta disihirkan untuknya, orang yang melakukan perdukunan dan minta diperdukunkan untuknya, serta orang yang berbuat takhayur atau meramalkan nasib dengan sarana burung dan bermacam-macam sarana, dan yang meminta diramal. Hadis qudsi. Ali bin Abi Thalib berkata, dukun adalah tukang sihir dan tukang sihir adalah kafir. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak masuk surga, yaitu pecandu minuman keras, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan secara marfu, ruqa atau mantra-mantra, tama'im atau jimat, serta tiwallah guna-guna adalah syirik. Tama'im atau rajah adalah sejenis mutiara atau manik-manik yang dikalungkan oleh orang-orang bodoh pada diri mereka, anak-anak mereka, dan binatang ternak mereka, dengan keyakinan bahwa ia dapat menolak penyakit ain. Dan perbuatan semacam ini termasuk perbuatan jahiliyah, dan barang siapa meyakininya, maka ia telah berbuat syirik. Tiwalah atau pelet atau guna-guna adalah salah satu jenis sihir, yaitu sebuah upaya agar seseorang atau seorang istri atau suami, istri dicintai suaminya atau sebaliknya. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kesyirikan karena orang-orang bodoh berkeyakinan bahwa pelet tersebut memberikan pengaruh yang berbeda dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Al-Khattabi berkata, ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah diperbolehkan karena Nabi juga pernah meruqyah Hasan dan Husain dengan mengucapkan, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk berbisa, dan juga dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Hadis riwayat Bukhari. Allah lah tempat memohon pertolongan dan berserah diri, maka selain kita berusaha, maka serahkanlah kepada Allah, karena Allah merupakan tempat untuk memohon dan tempat kita berserah diri. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.